selain itu harus ada tumbal manusia. Apa benarkah? Tumbal bukan selalu darah. Seringkali ia adalah kehilangan yang kau anggap sepele. Rasa cukup saat ia mati. Kau akan selalu kembali meski sudah kaya. Jenengan utang hampir 1 M dan jenengan melakukan ritual pesugihan. Sekarang apa yang jenengan dapatkan? Gak apa-apa, tapi kan jenengan gak kelihatan mukanya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sang Musafir. Di malam hari ini saya mendapatkan informasi lagi dari warga. Banyak warga yang melapor kepada ketua RT RW di sini karena banyak dari luar daerah sini, bahkan dari kota-kota lain di sini itu setiap hari-hari tertentu, contoh malam Jumat Kliwon teman-teman, itu orang pada ke hutan ini yang saya sekarang lagi duduk. Dan juga dari warga yang berbicara kepada saya itu melihat ada yang melakukan ritual menyembah pohon di sini. Dan saya selaku dari Mas Davi dan Mas Arhan, Mas Arhan, Mas Davi lagi misi sendiri, ingin mengeksplorasi, mengobservasi tempat ini. Semoga saja apa yang dibilang sama warga tentang orang dari luar kota datang ke sini untuk melakukan ritual menyembah pohon. Dan saya juga penasaran tentang orang-orang di hari tertentu datang ke sini itu menyembah pohon, apakah dia melakukan ritual untuk pesugihan apa tidak, saya juga masih tanda tanya teman-teman. Semoga saja kita bisa membuka tabir tentang kejadian fenomena di hutan ini teman-teman. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut eksplorasi malam hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dan saya juga merasakan di sini ada semacam langkah-langkah kaki kayak orang berlarian di sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar? Ada suara kayak lagi mengetawain saya teman-teman. Ini jelas banget saya mendengarkan. Allah Akbar. Dengar ya, kalian dengar ya.
Astagfirullahaladzim. Siapa? Yang mengikuti saya siapa? Keluarlah. Bila ada orang, bersuaralah. Bila entitas yang ada di sini, hadirlah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Semoga saja kita bisa menangkap objek yang ada di sini, teman-teman. Terdengar suara minta tolong, tapi jauh dari sini, teman-teman. Tuh, saya mendengarkan suara minta tolong. Suara minta tolong sangat jelas sekali, teman-teman. Tolongin saya. Kalau kita sudah menemukan pohon yang dimaksud dengan warga setempat, kita lanjutkan, kita buka gerbang gaibnya. Siapa? Tolongin saya. Tolongin saya. Dan saya merasakan energi yang di tempat ini itu benar-benar sangat luar biasa sekali, teman-teman. Sangat luar biasa sekali. Saya mendapatkan distract di tubuh saya itu benar-benar sangat luar biasa energi yang ada di sini, teman-teman. Dengar kan? Dengar suara apa lagi tuh? Dengar? Dengar? Astagfirullahaladzim. Apa ini, teman-teman? Allah Akbar. Ada dupa. Lihat, ada dupa ya. Ada alas juga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa yang ada di sini? Apakah ada orang di sini apa tidak? Siapa? Allah Akbar. Coba kita buka portal gaibnya, teman-teman. Dan saya merasakan energi yang ada di sini itu benar-benar sangat luar biasa sekali. Dari pohon itu sangat luar biasa sekali, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba deketin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Lihat, sedulur, teman-teman yang ada di depan saya. Saya masuk ke dimensi lain, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Panjenengan bisa lihat sendiri ya. Tentang tadi saya habis membuka portal gaibnya masuk ke dimensi lain, teman-teman. Ini banyak entitas-entitas yang ada di sini, bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, lihat. Pohon ini langsung mengeluarkan darah, teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langsung bercucuran, teman-teman. Lihat, menetes. Saya pakai senter merah, teman-teman. Ini berbahaya sekali kalau tidak pakai senter merah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baru saja saya membuka portal gaibnya dan masuk ke dimensi lain. Pohon ini langsung mengeluarkan darah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berarti di dalam sana pelaku korban itu ada banyak di sini, teman-teman, yang melakukan ritual pesugihan di sini, dan korban-korbannya itu berkumpul di dalam semua, teman-teman. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Baunya nggak enak sekali. Baunya nggak enak sekali, teman-teman. Baunya nggak enak sekali.
Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Saya juga tidak menyangka ini. Pohon ini bisa mengeluarkan darah. Astagfirullahaladzim. Berarti bukan cuma satu orang, dua orang yang ada di dalam dimensi ini. Dimensi astral ini. Itu banyak banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makhluk. Siapa saja yang ada di sini, entitas apa aja yang ada di sini, keluarlah. Keluarlah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak ada suara hentakan kaki teman-teman. Suara hentakan kaki. Tuh. Dengar ya. Suara hentakan kaki. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Keluarlah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, hai makhluk. Teman-teman, saya sudah menangkap objek yang ada di sini. Tapi energinya sangat besar sekali teman-teman. Sehingga saya sampai terluka. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku datang ke sini
karena keputusan orang-orang bilang di dimensi ini kekayaan bisa didapatkan secara instan. Apakah betul? Kekayaan instan selalu menuntut bayaran yang tak instan, kau sadari. Apa yang kau cari, manusia? Perjalanan saya ke sini karena banyak laporan dari warga dan adanya di sini sering melakukan ritual pesugihan. Baik, dengarkan, bukan untuk kau ikuti, tapi agar kau mengerti risikonya. Syarat pertama, menyerahkan kendali hidup. Kendali hidup, apa maksudmu? Sejak kau memilih jalan instan, keputusanmu tak lagi utuh. Hasratmu ditarik oleh janji, bukan oleh akal. Itu saja. Syarat kedua, ketergantungan sekali berhasil. Kau harus kembali gerbang ini, tak pernah puas memberi, karena ia hidup dari harapanmu. Dan apalagi, apakah ada syarat terakhir? Yang dulu kau anggap salah, perlahan terasa wajar. Yang dulu kau jaga, mulai kau tawar. Jadi orang-orang yang datang ke sini tuh melakukan ritual tidak ada yang gratis ya? Tidak ada. Yang ada hanya tagihan yang ditunda. Dan apakah selain itu harus ada tumbal manusia? Apa benarkah? Tumbal bukan selalu darah. Seringkali ia adalah kehilangan yang kau anggap sepele. Makhluk, coba sebutkan satu saja. Apa itu? Rasa cukup saat ia mati. Kau akan selalu kembali meski sudah kaya. Lalu apa lagi? Kejujuran dimulai. Kebohongan kecil berakhir pada hidup yang dipalsukan. Apakah ada yang paling mahal? Apa tidak? Manusia lain bukan dibunuh secara fisik, melainkan dijadikan alat hubungan rusak. Keluarga retak, orang terdekat tersesat akibat pilihanmu. Berarti itu lebih kejam yang kupikirkan. Karena tumbal terbaik adalah yang membuatmu tidak merasa bersalah. Jika tempat ini begitu berbahaya, bisakah saya tutup? Bisa, tapi bukan dengan teriakan atau keberanian sesaat. Lalu bagaimana? Gerbang ini hidup dari kepercayaan dan ketergantungan. Ia melemah saat manusia berhenti berharap pada jalan pintas. Berarti itu saja. Tidak, yang terkait harus mengakui kerugian, melepaskan hasil yang tidak bersih, dan kembali bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Itu yang namanya menyakitkan. Sangat, namun setiap rasa sakit itu adalah harga, bukan tumbal. Dan kau penjaga dimensi ini, Aku tidak bisa memaksa gerbang tertutup. Aku hanya menjaga agar manusia tahu apa yang mereka tukar sebelum melangkah, manusia. jika aku pergi sekarang, apa yang kau perbuat? Kau pulang dengan tangan kosong, namun masih memiliki arah hidup. Dan jika aku masuk bagaimana? Kau mungkin pulang dengan harta, namun kehilangan dirimu perlahan-lahan. Aku mengerti sekarang, kekayaan insan itu bukan solusi, ia hanya menunda kehancuran. Maka pergilah, gerbang ini hanya terbuka bagi mereka yang lupa caranya bersabar. Oke makhluk, saya tahu apa yang kamu omongkan sekarang. Daripada di sini
semakin banyak korban, semakin banyak yang menyembah kamu dan meminta kekayaan instan secara kamu. Mohon maaf, saya harus leburkan kamu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tadi kalau ini tidak saya leburkan, ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Makin banyak korban, makin banyak orang yang datang ke sini dari luar kota. Ini sangat berbahaya sekali. Astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillah, walaupun saya tadi terluka, diserang sama entitas yang tadi teman-teman, alhamdulillah saya masih mempunyai satu kekuatan. Dikala saya sudah benar-benar sudah terluka sangat parah, baru saya bisa mengeluarkan. Itu pun tidak saya gunakan untuk setiap saya eksplor, karena kekuatan itu digunakan dikala keadaan terdesak. Dan saya merasakan dari dalam situ terdengar suara-suara teriakan teman-teman. Suara teriakan sangat jelas sekali teman-teman. Suara minta tolong, suara teriakan sangat jelas sekali lur. Sangat jelas sekali ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Saya coba tarik korban-korban apa pelaku yang ada di sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Mas, assalamualaikum mas. Kenapa mas? Jangan di kamera, kenapa mas? Mau lu kenapa? Kenapa mas? Gak apa-apa di kamera mas. Kenapa? Mau lu kenapa? Astagfirullahaladzim. Mas, saya ingin bertanya pada kamu mas. Iya mas, mohon maaf. Kalau tidak mau di kamera nggak apa-apa mas. Mohon maaf mas. Mohon maaf sekali. Saya ingin bertanya pada jenengan mas. Mohon maaf. Berterima kasih kepada jenengan karena telah mengeluarkan saya dari dunia goib atau alam goib yang saya menjalani ritual yang sesat ini. Saya berterima kasih banget mas. Ya sama-sama mas. Kalau boleh tahu namanya jenengan itu siapa? Kalau boleh tahu mas. Karyo mas. Siapa? Karyo. Namanya Karyo. Dari mana mas Karyo? Saya dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Mohon maaf mas Karyo. Apakah tadi panjenengan yang ada di sini yang membakar dupa apa bukan? Iya betul. Oh, tadi berarti jenengan tadi ditarik sama makhluk yang ada di sini, entitas yang ada di sini, mas. Kenapa? Saya dibawa. Oh, jenengan dibawa. Kenapa sampean itu sampai melakukan ritual kayak gini? Jadi begini mas, saya terlilit utang yang sangat nominalnya ya lumayan hampir 1 M. Oh, jenengan terlilit utang. Ya tapi itu karena gara-gara saya sendiri. Gara-gara gimana mas? Saya nafsu main judul. Oh, astagfirullahaladzim. Istighfar mas. Saya nyelot mas, setiap hari pekerjaan saya nyelot sampai hampir 1 M.
Jenengan utang hampir 1 M dan jenengan sampai melakukan ritual Pesugihan. pesugihan. Sekarang apa yang jenengan dapatkan? Itu jangan dikamera, Mas. Nggak apa-apa, tapi kan jenengan nggak kelihatan mukanya. Jadi yang ku dapatkan ya alhamdulillah ya dari kemusyrikan saya ya Mas. Saya ini bercerita dulu Mas. Iya Mas, monggo silakan. Saya 2 kali ke sini berhasil Mas mendapatkan uang yang nominalnya cukup. Nominalnya cukup. Terus? Tapi ya itulah, sehari-hari hidup saya nggak tenang, banyak gangguan makhluk. Iya. Dan saya merasa janggal Mas. Janggal gimana maksudnya? Anak saya setelah saya melakukan ritual ini baru 2 minggu yang lalu anak saya meninggal Mas. Astagfirullahaladzim. Jenengan tahu tidak? Semua ritual pesugihan Mas itu nggak ada yang maksudnya gratis, nggak ada. Iya Mas, saya menyesali dan saya sungguh gimana ya mengucapkannya, sangat sulit Mas untuk mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Mas. Jadi terharu Mas. Ya, ini Mas, jadi karena saya datang ke sini itu mendapat laporan dari warga di telepon untuk datang ke lokasi ini, menguak yang ada di sini, mengovervasi, mengeksplorasi di tempat sini. Tadi memang saya bertemu dengan penjaga dimensi asal di sini Mas, dan alhamdulillah. Atau yang saya ritual itu makhluk. Oh, itu yang disembah itu makhluknya tadi yang menjanjikan jenengan. Iya betul. Tapi jenengan kehilangan anak jenengan. Iya. Anak cewek apa cowok Mas? Kebetulan itu cowok Mas. Cowok. 7 tahun. 7 tahun. Dan jenengan merasa menyesal tidak? Sangat menyesal. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Jadi ini pelajaran buat panjenengan Mas. Pelaku ritual pesugihan itu tidak ada yang gratis. Jenengan mendapatkan banyak uang, menyembah pohon, dan akhirnya jenengan tadi dibawa oleh penjaga dimensi asal itu. Iya betul. Itu jenengan itu nggak ada yang gratis Mas. Tetap dari keluarga panjenengan pasti ada yang buat tumbal. Iya betul. Dan saya minta tolong, sesudah kejadian ini Mas, rubahlah sikap jenengan. Apa jenengan tidak kasihan sama anak jenengan? Kalau anak jenengan lihat bapaknya melakukan perbuatan seperti itu, anaknya ditumbalkan. Coba, kalau anak jenengan, sumpama di sini hadir di jenengan bersujud, ayah kok tega ngelakuin pesugihan, menumbalkan saya, putra bapak, putra ayah sendiri, nangis tidak jenengan? Saya ingin bertanya. Dan itu jangan di kamera Mas, saya malu. Enggak apa-apa. Nah, ini mohon maaf ya, tolong hentikan semua. Walaupun teman jenengan ada yang melakukan gini, dibilangin jangan sampai melakukan ritual begini. Untung saja tadi jenengan Aku yang berterima kasih bertemu dengan saya dan saya langsung tarik jenengan. Kalau tidak mungkin jenengan udah jadi korbannya. Ya, sama-sama Mas, monggo. Mungkin panjenengan mau pulang silakan. Iya Mas, aku sampai dengan kehidupannya seperti ini. Ya, tapi alangkah baiknya Mas, sekarang kalau panjenengan pulang nanti minta maaf kepada istri jenengan, pada keluarga panjenengan setelah melakukan ritual pesugihan. Iya. Bertobatlah dan kembalilah ke jalan Allah. Lakukan yang sudah-sudah, kita membuka lembaran baru Mas. Ini buat pengingat-ingat buat panjenengan Mas, jangan sampai
jenengan itu melakukan ritual kayak gini lagi. Baik. Saya minta tolong Mas. Ya. Untung saja jenengan itu tidak jadikan tumbal di sini penggantinya. Kalau dijadikan tumbal penggantinya di sini, jenengan mungkin ya udah mohon maaf, udah jadi penghuni sini Mas. Baik Mas, saya akan menjalani hidup Apa adanya saja apa Mas. adanya. Kerja yang penting halal, tidak pernah gengsi Mas. Iya betul Mas. Oke, kalau jenengan mau pulang silakan pulang Mas. Terima Silakan. kasih, Mas. Ya, udah Mas. Kalau mau pulang. Sampai malam, Mas. Enggak. Udah jenengan berdiri nggak apa-apa, pulang nggak apa-apa. Terima kasih Mas. Iya. Astagfirullahaladzim, ini jauh-jauh dari Jawa Timur hanya ingin. Oh, jalannya ke situ Mas. Ya udah. Ini kita pantau dulu sampai dia itu keluar dari sini teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali. Udah jalan ya teman-teman ya. Udah jalan tuh. Jadi teman-teman, jangan sampai panjenengan itu melakukan ritual pesugihan. Contohnya tadi Mas Karyo hanya terlilit utang 1 M lebih itu melakukan pesugihan karena dia itu terlibat judol teman-teman, dan itu buat pengeling-eling panjenengan semua nggih. Jangan sampai panjenengan itu melakukan, maksudnya amit-amit. Ini buat panjenengan, semoga panjenengan itu jangan sampai melakukan ritual pesugihan kayak gini teman-teman. Dan satu lagi, kita ambil sisi positifnya saja dari eksplorasi, observasi di malam hari ini teman-teman. Kita ambil hikmahnya, sisi jeleknya kita buang. Jadi dari perbuatan Mas Karyo itu tadi teman-teman, itu hanya sering main judul, kalah, dan terlilit utang sampai 1 M. Dan Mas Karyo itu melakukan ritual pesugihan, menyembah pohon yang ada di depan saya, dan dia sudah mendapatkan uang. Tapi dalam waktu sudah berjalan lama, dan Mas Karyo tadi bilang sudah 2 minggu anaknya dia meninggal, cowok umur 7 tahun. Dan ini moga-moga jangan sampai dari keluarga besar sang musafir, jangan sampai ada yang melakukan ritual pesugihan. Naudzubillah min dzalik, teman-teman. Dan satu lagi, semoga penonton-penonton sang musafir yang baru, yang lama itu dijauhkan dari segala perbuatan yang syirik, apalagi menyimpang dari ajaran agama Islam. Jangan pernah panjenengan itu gengsi dalam pekerjaan, walaupun mohon maaf pekerjaan kuli dan segala macam, walaupun badan kotor, hitam, tidak masalah, yang penting halal untuk menafkahi keluarga panjenengan. Dan ini teman-teman, saya mau menetralisir dulu tempat ini. Semoga tidak ada lagi orang yang datang ke sini teman-teman. Akbar. Jadi teman-teman, eksplorasi observasi malam hari ini berjalan dengan lancar. Semoga menjadi pengingat kita, pengingat panjenengan semua dalam melakukan pekerjaan apapun. Yang penting jangan sampai melakukan ritual pesugihan, menumbalkan keluarga panjenengan itu, jangan sampai. Naudzubillah min dzalik.
Semoga dari kehadiran penonton semua yang hadir di channel Sang Musafir, orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman jangan lupa bantu subscribe, bantu like-nya juga ya teman-teman ya, bantu share sarannya. Semoga channel ini makin bermanfaat buat panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila selama saya melakukan eksplorasi, observasi di tempat-tempat yang lain ada omongan, ada tutur kata yang kurang enak didengar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.